Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan kelima. Di pertemuan kelima ini membahas tentang fungsi lanjutan. Yang pertama kita bahas tentang toChart. Nah, toChart di sini yang pertama kita menggunakan mengkonversi tipe data tanggal. Contoh di sini ya. Select last name toChart hire date FMDD mon YYYY aliasnya hire date from employees. Nah, di sini maksudnya kita akan mengkonversikan tipe data tanggal yang awalnya ini date, kita konversikan ke dalam format toChart dengan format FMDD month year. Kalau ditulis format lengkap seperti ini, maka artinya tanggal ditampilkan lengkap, bulan ditampilkan lengkap, tahun ditampilkan lengkap. Ya, kita lihat di outputnya di sini. Contoh di sini 17 Juni 2003, 21 September 2005. Kalau kita tidak menggunakan format ini, umpamanya select last name, kemudian hire date from employees, maka biasanya data ditampilkan dalam format default. Contoh di situ muncul 17 minus June minus 03 atau 2003. Tetapi dengan menggunakan format ini, data tanggal akan ditampilkan lengkap dan utuh. Nah, ini fungsi FM di depan ini untuk menghilangkan angka 0 di depan tanggal yang di bawah 10. Contoh di sini. Kalau tidak menggunakan F di depan DD, maka muncul 03 Januari, 05 Februari. Jadi kalau kita mau menghilangkan nilai 0 di depan F di depan tanggal, tinggal tambahkan FM. Dan di sini sifatnya fleksibel, boleh Anda balik. Mau tahun duluan, berarti di sini formatnya YYYY, kemudian FMDD, kemudian month. Atau bulan duluan, letakkan bulan depannya month, FMDD, YYYY. Jadi sifatnya fleksibel. Ya. Kemudian toChart berikutnya kita menggunakan untuk mengkonversi tipe data number. Contoh di sini salary kan numbernya. Jadi tampilkan select last name toChart salary $99,99.00. Nah, 99 ini ada nilai di depan. Nah, ini pemecah ribuannya ya. Ada puluhan ribuan, ini ratusan. Ini sifatnya fleksibel di dalam jutaan, jadi tinggal tambahkan 9,99,99.00. Nah, titik 00 ini menampilkan nilai desimal. Maka kalau kita jalankan dan outputnya, kalau tidak menggunakan toChart, maka di sini tidak ada pemisahannya. 24.000, jadi 24.000 langsung dia tidak ada pemisahannya. Jadi menggunakan format ini dipisahkan 24,00. Berarti nilainya $24.000. Ya. Jadi ini fungsi berikutnya untuk toChart. 99 ini untuk menyatakan dia numerik ya, tidak boleh diganti dengan angka lain. Jadi kalau numerik formatnya adalah 99. Lanjut berikutnya, kita lanjutkan ke general function atau fungsi umum. Jadi ada beberapa fungsi umum yang sering kita gunakan. Yang pertama itu ada NPL, kemudian NPL2, kemudian null if dan queries. Nah, NPL ini digunakan untuk mengkonversi nilai null. Jadi NPL itu singkatan dari null value. Kemudian sama NPL2 juga digunakan untuk mengkonversi nilai null, tapi dilengkapi dengan ekspresi. Null if juga digunakan untuk mengconvert atau membandingkan dua kondisi, di mana nanti jika hasilnya sama akan menghasilkan nilai null. Nah, kemudian queries juga hampir sama dengan penggunaan fungsi, cuma dia ada 3 kondisi nantinya. Jelasnya kita bahas ke slide berikut ini. Kita mulai dulu dari NPL. Nah, seperti saya bilang tadi, NPL itu digunakan untuk mengkonversi nilai 0. Ya. Nilai 0 dengan 0 beda ya. 0 tidak punya nilai. Tapi kalau 0 nilainya ada. Artinya apa? Dengan 0 itu nantinya proses aritmatika bisa berjalan. Contoh di sini. Kan tidak semua karyawan mendapatkan komisi. Jadi umpamanya kalau seandainya kita mau menjumlahkan salary karyawan dengan komisi, maka komisi nanti harus dikonversikan. Nah, contoh umpamanya kita mau mengkonversikan, kalau komisinya 0 rubah jadi 0, maka fungsinya kita gunakan NPL commission PCT, 0. Maksudnya kalau komisinya 0 ganti dengan 0. Kemudian NPL hire date 1 Januari 97. Maksudnya kalau hire date-nya 0, maka ganti dengan 1 Januari 97. Kemudian NPL job ID 0 job yet. Ini kurang kutip 1 ya. Ini maksudnya kalau job ID-nya kok 0, istilah dengan no job yet. Ya. Nah, contoh kita NPL tadi.
Kita lihat di sini, umpamanya kita menampilkan select last name, kemudian salary, kemudian NPL commission PCT, 0. Kemudian salary dikali 12 plus salary dikali 12, kemudian NPL commission PCT, 0 aliasnya annual salary. Nah, lihat di sini. Kita perhatikan di sini ya. Kalau seandainya di sini kita tidak menggunakan NPL untuk proses perkalian, maka annual salary-nya hasilnya 0 semuanya. Kenapa? Karena apapun yang dijumlah, dikalikan, dibagikan dengan nilai 0 hasilnya adalah 0. Maka supaya hasilnya nanti sesuai, maka kita konversikan nilai 0 tadi dengan 0 dengan menggunakan NPL. Maka nantinya hasil salary dikali 12 ditambah salary dikali 12 dikali NPL commission PJT hasilnya tampil sesuai penjumlahan tabelnya. Ya, itu tentang penggunaan NPL. Berikutnya kita lanjutkan ke fungsi contoh kalau seandainya kita tidak menggunakan NPL. Lihat di sini, kalau kita tidak menggunakan NPL, outputnya lihat ya, annual salary-nya langsung 0. Kenapa? Karena kebetulan komisi, seeking, kohar, dan bawah ini hasilnya 0. Jadi apapun yang dijumlahkan dengan 0, hasilnya adalah 0. Makanya supaya ada hasil nantinya, seperti yang di atas saya bilang tadi, gunakan NPL untuk mengkonversikan nilai 0. Sekarang kita lanjutkan ke NPL 2. Nah, NPL 2 itu penyederhanaannya ya. Jadi contoh di sini, umpamanya select last name, salary, commission PJT, NPL 2, commission PJT, salary, plus commission PJT, commission PJT, salary, plus income. Ini maksudnya apa? Nah, perhatikan di sini ya. Maksudnya di sini, kalau menggunakan NPL 2, ya, membandingkan nih, NPL 2 commission PCT. Maksudnya kalau komisinya tidak 0, maka jumlahkan salary dengan komisi. Tapi kalau komisinya 0, maka yang tampil hanya salary. Ya. Jadi menggunakan NPL 2 ini, saya ulangi, dengan NPL 2 ini dia akan membaca komisi PCT-nya. Kalau komisi PCT-nya tidak 0, maka dia menjumlahkan salary dengan komisi. Tetapi kalau 0, maka dia hanya menampilkan salary. Nah, income itu hanya alias dari proses ini, maka tampillah hasil ini. Kita lihat di sini, walaupun komisinya 0, tampil income-nya. Kenapa tak tampil? Karena tadi kita menggunakan opsi NPL 2 tadi. Ya, kita menggunakan opsi NPL 2 tadi. Jadi kalau seandainya 0 komisinya, maka yang tampil hanya salary. Tetapi kalau tidak 0, jumlahkan antara salary dengan komisi. Itu adalah NPL 2. Berikutnya ada null if function. Nah, null if ini dia akan menghasilkan nantinya nilai 0 kalau seandainya jumlah karakter yang dihasilkan sama. Tetapi kalau tidak sama, dia akan menampilkan ekspresi yang pertama. Contoh di sini, select first name. Jumlah karakter first name di alias ini boleh dikutip boleh tidak ya. Kemudian last name, kemudian length last name, ekspresi 2 juga alias dari last name ini. Kemudian null if. Null if di sini kita bandingkan null if link first name, length last name, result. Ini hanya alias juga ya. Jadi dia membandingkan jumlah karakter dari first name dan last name. Jadi kalau jumlah karakternya beda, maka yang akan ditampilkan adalah jumlah karakter dari first name. Lihat di sini. First name 5 karakter, last name 4 karakter, maka tampil 5. Tetapi kalau jumlah karakternya sama, umpamanya first name 4, last name 4, maka hasilnya adalah 0. Itu kegunaan dari null if function. Berikutnya ada queries. Nah, di queries ini penyederhanaan seperti ini. Umpamanya select last name, queries, commission PCT, salary, 10 aliasnya com. Ini maksudnya kalau komisinya tidak 0, tampilkan komisi. Tetapi kalau komisinya 0, tampilkan salary. Kalau komisinya 0, salary-nya 0, tampilkan 10. Ini tidak mesti 10 ya, terserah kalian. Ini asumsinya saja. Di asumsinya saya ulangi lagi. Queries ini ada 3 kondisi yang kita gunakan. Kalau komisinya tidak 0, yang tampil komisi. Tetapi kalau komisinya 0, yang tampil salary. Kalau dua-duanya 0, yang tampil opsi yang terakhir. Ini alias. Ya. Berikutnya, kita lanjutkan ke
case function. Nah, di case function ini dia akan seperti struktur if, ya. Di sini kita menggunakan case. Contoh di sini kita menampilkan last name, kemudian department ID, kemudian salary, case department ID. Maka yang kita seleksi di sini adalah department ID-nya. Atau kalau dalam itu if department ID gitu ya. Di sini case department ID. Kalau department ID-nya 40, maka salary-nya tambahkan sebesar 10% dari salary. Kalau department ID-nya 41, maka salary-nya tambahkan sebesar 50% dari salary. Kalau department ID-nya 42, maka salary-nya tambahkan sebesar 20% dari salary. Ya, else. Berarti selain 40, 41, 42, maka salary-nya tetap. Ya. Tutup dengan alias. Ini alias. Aliasnya boleh dikutip, boleh tidak. Ya, saya ulangi cara bacanya. Case department ID. Jika department ID-nya 40, maka salary-nya tambahkan sebesar 10% dari salary. Kalau department ID-nya 41, salary-nya tambahkan sebesar 50% dari salary. Kalau department ID-nya 42, maka salary-nya tambahkan sebesar 20% dari salary. Else, selain dari 40, 41, 42, maka yang tampil hanya salary, aliasnya received salary from employees. Nah, selain case function, kita juga boleh menggunakan decode. Nah, decode lebih sederhana lagi. Contoh di sini ya, select last name, department ID, salary, decode, department ID. 40, ini maksudnya jika department ID-nya 40, salary-nya tambahkan sebesar 10% dari salary. Jika department ID-nya 41, tambahkan sebesar 15% dari salary. Jika 42, tambahkan sebesar 20% dari salary. Selain 40, 41, 42, yang tampil hanya salary, aliasnya received salary. Ya. Nah, itu materi kita tentang fungsi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.